IDF 2021 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat 5 dengan penduduk diabetes terbanyak di dunia. Diperkirakan penderita diabetes di Indonesia akan mencapai lebih dari 23 juta jiwa pada 2030. Pengelolaan diabetes harus dilakukan secara komprehensif dengan menerapkan 5 pilar, yaitu edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani, intervensi farmakologis, dan pemeriksaan gula darah. Tujuannya tentu tak lain untuk mengendalikan kadar gula darah sehingga berbagai komplikasi akibat diabetes bisa dicegah. Di samping itu, terapi lain yang telah terbukti dapat menunjang pengelolaan diabetes pun layak untuk digali. Misalnya saja penggunaan probiotik. Nah, kita akan membahas probiotik tersebut dengan detail hari ini. Peran probiotik dalam menangani diabetes tipe 2. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa pada penderita diabetes ini akan terjadi dysbiosis. Di sini jelas ya, ada peningkatan bakteroides. Tadi data kami juga menyimpulkan adanya peningkatan bakteroides. Bakteroides yang gram negatif ini akan menyebabkan inflamasi. Ya, ini kalau terjadi inflamasi ya salah satu penyebab diabetes kan adanya inflamasi di sini ya. Jadi kemudian ya ini kalau di sini paper ini menyebutkan banyak kematian sel ya dan kemudian terjadi hiperglikemik. Nah, kemudian paper ini juga menyampaikan bagaimana kalau ya dilakukan penambahan probiotik dan juga prebiotik. Apa yang terjadi? Yang jelas probiotik ini merupakan bakteri baik yang harus hidup ya di kolon. Sehingga kalau dia hidup di kolon paling tidak dia memberikan proteksi dan kemudian dia akan menghasilkan short chain fatty acid dan di sini juga disampaikan berbagai mekanisme yang kemudian ya di sini akan menurunkan insulin resistensi dan juga menurunkan obesitas. Ini teorinya itu memang demikian ya. Jadi paper ini yang disampaikan oleh Zepeda Hernandez ini menyampaikan bahwa penambahan Bifidobacterium dan Lactobacillus ini diperkirakan dapat digunakan untuk mengatasi baik penderita diabetes tipe 2 maupun juga untuk penderita yang obesitas. Mekanisme yaitu tadi menyehatkan saluran pencernaan. Probiotik ya, ini dapat digunakan ya, dapat memperbaiki ini tadi ya, penderita diabetes tipe 2. Ya. Kan probiotik itu digunakan sebagai kultur starter dalam memproduksi susu fermentasi ya, ini contohnya itu Yakult ya. Nah, mekanismenya di sini seperti tadi saya sampaikan utamanya itu adalah memodulasi gut microbiota, meningkatkan bakteri baik ya, dan kemudian juga ini tadi pengaturan metabolisme energi termasuk meningkatkan toleransi glukosa, short chain fatty acid ya, serta tentu saja meningkatkan respon imun ya, ini karena terjadinya antiinflamasi ya. Dan juga diharapkan dapat meningkatkan insulin. Nah, paper ini juga menyampaikan ini ya, ini dipublikasikan tahun 2018 ya, bahwa intervensi probiotik dapat menurunkan kasus ya atau menunda dan juga menghambat serta mencegah onset, pengembangan dan komplikasi diabetes tipe 2. Ini adalah review yang dilakukan di 2020 ya. Ini sudah agak ke sini ya. Ini review ini menggunakan 32 ya randomized clinical trial. Kesimpulannya data tidak saya sampaikan, nanti bisa googling. Ini dikeluarkan oleh Nature ya. Nature saya kira itu adalah paper yang sangat sulit masuk ya. Sangat sulit masuk karena memang sangat
permintaan scientific evidence atau kalau review itu juga permintaannya sangat ketat ya, sehingga kalau sudah sampai dipublish oleh Nature itu sangat dipercaya ya. Nah, ini adalah paper terakhir ya yang saya lihat untuk intervensi probiotik ya. Nah, ini di 2020 itu disampaikan bahwa probiotik ini memang memiliki dampak positif pada kontrol metabolik pasien dengan diabetes tipe 2. Nah, ini berdasarkan ini tadi 32 randomized clinical trial. Probiotik dapat digunakan sebagai terapi tambahan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 untuk mengatasi dislipidemia dan untuk meningkatkan kontrol metabolik. Ya, sehingga kesimpulannya memang suplementasi probiotik ini bermanfaat pada diabetes tipe 2 ya. Nah, ini juga paper yang menarik nih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa terjadinya inflamasi di usus ini menyebabkan tidak hanya toksin yang menyeberang. Ya, kalau toksin tadi kan terus bisa mengendap di liver, menyebabkan penyakit liver. Tapi ternyata ini paper ini ya menggunakan penelitian ini dilakukan di Jepang ya. Ternyata penderita diabetes di Jepang itu setelah diteliti darahnya ada beberapa kelompok mikroorganisme yang ditemukan di darah ya, walaupun total selnya itu kecil ya, mungkin di bawah 100 di sini, tetapi kan tetap darah itu kan berisi bakteri ya. Nah, ini yang mungkin nanti di Indonesia saya juga tertarik ini melakukan penelitian ini ya. Ternyata memang di darah pasien diabetes itu ditemukan beberapa kelompok mikroorganisme ya, Clostridium cocoides, Clostridium leptum atau Pobium ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan terus ada Prevotella dan juga Streptococcus. Nah, yang menarik dari penelitian ini ya, setelah dilakukan konsumsi Yakult selama 16 minggu ini, di sini kelihatan bahwa ya ini kontrol adalah yang tidak mengonsumsi ya. Terus yang probiotik ini adalah yang mengonsumsi. Ternyata setelah dilakukan konsumsi selama 16 minggu ya, ternyata bakteri yang ada di darah itu turun signifikan. Artinya apa? Di sini bahwa bakteri baik dalam hal ini probiotik, Lactobacillus, Casei shirotastrin ini dapat melapisi epitel ya. Kalau ini sudah memberikan proteksi, epitel menjadi sehat, ini mengurangi inflamasi dan bakteri yang ada di usus itu tidak lagi mampu masuk ke dalam darah. Nah, ini adalah penelitian yang sangat menarik. Artinya apa? Artinya bahwa jelas di sini bakteri probiotik ini mampu melindungi ya, mampu memberi proteksi pada sel usus. Ya, ini menarik sekali ini ya. Ternyata memang demikian ya. Ini di luar dugaan saya itu bahwa ada bakteri yang mampu menyeberang ya pada saat terjadi inflamasi pada penderita diabetes tipe 2.